Media asing kembali menyoroti dunia perpolitikan di Indonesia. Kali ini yang dibahas adalah masa lalu calon presiden, Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Hal ini dibahas oleh The Economist melalui artikel berjudul, The Favorite in Indonesia's Presidential Election Has a Sordid Past. Artikel itu sendiri terbit tanggal 11 Januari lalu. Dalam artikel tersebut, media berbasis Inggris ini belak-belakan membandingkan masa lalu antara ketiga capres dan secara khusus menekankan bahwa Prabowo memiliki masa lalu yang dikatakannya cukup buruk. Mereka bahkan membandingkan Prabowo dengan Benito Mussolini, diktator Italia. Yang lebih meresahkan lagi adalah catatan prareformasi yang dimiliki oleh Prabowo. Ia mempunyai hubungan erat dengan rezim Soeharto yang telah didiskreditkan, dia pernah menikah dengan putri diktator, demikian laporan The Economist, dikutip Selasa tanggal 16 Januari tahun 2024. The Economist mengatakan Prabowo adalah seorang perwira dan kemudian menjadi komandan Kopassus, pasukan khusus yang ditakuti oleh tentara. Ia kemudian dikaitkan dengan pelanggaran yang dilakukan di Timor Timur, seperti yang dijelaskan secara rinci oleh Pat Walsh dari Insight Indonesia, sebuah publikasi online Australia. Negara bekas jajahan Portugis ini, yang diinvasi oleh Indonesia pada tahun 1975, mengupayakan dan meraih kemerdekaan sebagai Timor Leste pada tahun 2002, kata laporan itu. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi menemukan bahwa Angkatan Bersenjata Indonesia, dan khususnya Kopassus, bertanggung jawab melakukan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan selama pendudukan. Pasukan di bawah komando Prabowo melakukan pembantaian. Prabowo juga bertanggung jawab untuk melatih prosi lokal yang kejam dan melakukan banyak pekerjaan kotor tentara. Mantan jenderal itu membantah melakukan kesalahan, jelas media tersebut. Media tersebut kemudian mengatakan keterlibatan Pak Prabowo dalam melawan protes yang menggulingkan Soeharto pada tahun 1998 telah didokumentasikan dengan baik. Dia mengorganisir penculikan 23 aktivis demokrasi, 13 diantaranya masih hilang hingga kini. Dewan Militer memutuskan Prabowo bersalah atas penculikan tersebut dan memecatnya dengan tidak hormat. Dia bahkan sudah lama dilarang memasuki Amerika tetapi Presiden Donald Trump mencabut larangan tersebut pada tahun 2020. Dikenal memiliki temperamen yang meledak-ledak, Prabowo telah mengalami perubahan. Setelan safari bergaya diktatornya sudah tidak ada lagi dan digantikan dengan pakaian bisnis. Didukung oleh kampanye media sosial yang cerdik, ia ingin para pemilih mengenalnya sebagai sosok yang menggemaskan. Favorit dalam pemilihan Presiden Indonesia memiliki masa lalu yang buruk dalam kampanye media sosial yang cerdik. Ia ingin para pemilih mengenalnya sebagai seorang kakek yang menggemaskan, jelas laporan itu. Akibatnya, pemilih muda hanya tahu sedikit tentang masa lalu kelamnya, pers dan televisi Indonesia jarang menyebutkannya, tambahnya. Jika Prabowo memenangkan lebih dari separuh suara pada tanggal 14 Februari ia akan menjadi presiden. Jika tidak ada kandidat yang memperoleh 50% suara, maka pemilihan putaran kedua akan dilakukan pada Juni antara dua kandidat utama.